Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa ala sayyidina Muhammadin fil ala ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Mari dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah, mumpung jasad kita masih bertemu dengan ruh kita, lebih-lebih hari ini hadirin, kita bisa menghadiri yaitu undangan Sang Rabbul Jalil. Untuk itu mari kita jadikan wasilah, kita jadikan perantara untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, meningkatkan taqarrub kita kepada Allah. Fa insyaallah kita semuanya menjadi hamba yang terpilih dan dipilih oleh Allah menjadi hamba yang senantiasa selamat fitili wa dunia wal akhirah. Salat ma'af salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan uswah pada kita sekalian, memberikan informasi dan motivasi pada kita sekalian, sehingga kita mampu memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Untuk itu hadirin, mari kita senantiasa itba' Rasul, kita senantiasa mengikuti langkah-langkah beliau. Wa ma atakumur rasuluhu wa ma nahakum anhu fantahu. InsyaAllah di akhir zaman kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Imam Nawawi itu ditanya oleh santrinya, wahai Syekh, apa tanda-tandanya hamba yang senantiasa dikatakan mampu memahami ilmu agama? Apa ciri-cirinya seorang hamba yang dia memang benar-benar terpilih dan dipilih oleh Allah, sehingga seluruh kehidupannya dijamin oleh Allah? Bagaimanapun keadaan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Itu bagaimana Syekh? Mendengar ini hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Imam Nawawi hanya menjawab dengan salah satu asya, dengan 3 perkara. Seorang hamba dikatakan benar-benar ridha pada Allah, seorang hamba yang benar-benar dikatakan dia memang bersandar pada Allah, masuk dan keluarnya nafas selalu Allah. Itu 3 yang ada pada dirinya. Al-awwalu, yang pertama adalah al-hub. Yang pertama adalah cinta. Dia selalu cinta pada Allah. Dia beribadah karena Allah, dia beramaliyah karena Allah. La mawjuda ilallah. Tidak ada sedikit pun terbesit karena makhluk.
tidak akan terbesit sedikit pun hatinya kepingin yaitu diomongkan oleh makhluk, karena ibadahnya itu benar-benar rindu hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin dirahmati Allah, tanamkan cinta. Man ahabbani faqad ahabballah wa man ahabballah dakhalal jannah, kata Rasulullah. Ketika anda cinta padaku sama dengan cinta Allah. Ketika anda cinta Allah, pasti akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, menuju cinta mahabbah kepada Allah itu bukan jalan yang senantiasa lurus. Ketika iblis laknatullah alaih mengganggu panjenengan semuanya supaya anda tidak jadi orang yang bertakwa, mengganggu kita semuanya supaya kita tidak rajin untuk taat kepada Allah, maka sang iblis mendukung anda untuk menjadi orang hebat. Iblis mendoakan pada anda supaya sampai menjadi orang yang terkenal, dan dia menyusupkan sifat al-kibr, yaitu kesombongan pada anda, padahal Allah sudah berfirman wallahu la yuhibbul mustakbirin. Ketika anda tinggi ilmunya, ketika anda hartanya banyak, ketika anda relasinya di mana-mana, dan anda mengatakan kalau tidak saya, kalau tidak ada saya, kalau bukan saya, maka iblis itu berhasil. Hati-hati hadirin matilah Allah. Imam Nawawi menggarisbawahi pada kita sekalian, beramalah dengan yaitu cinta pada Allah. Kita munajat karena Allah, dimanapun berada kita karena Allah. Insya Allah ini akan menjadi, hati kita akan menjadi damai, dan jadi kita terhindar dari ketakutan, terhindar dari was-was, karena Allah mencintai kita. Otomatis apapun bagaimanapun keadaan kita pasti akan dilindungi. Hadirin yang dirahmati Allah, menanamkan, menumbuhkan cinta pada diri kita, lebih-lebih dalam beramaliyah, lebih-lebih dalam menjalankan syariat Allah. Insya Allah kalau kita cinta, tidak akan mengharap apa-apa. Suatu ketika hadirin dalam perang Badar, laqad kana fi qasasihim ibrahul abad. Di dalam perang Badar itu para sahabat-sahabat itu banyak yang kena tombak, banyak yang kena yaitu pisau, kena pedang dan sebagainya. Setelah peperangan itu reda, hadirin matilah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, wahai sahabatku, coba cari di antara mereka, coba sampai lihat di jenazah-jenazah mereka, adakah mereka yang masih hidup? Apakah mereka sudah syahid semuanya? Dicari. Ternyata apa hadirin rahmatillah Allah, para sahabat menemukan yaitu salah satu temannya, yaitu Fulan bin Fulan. Ya Rasul, dia syahid, ya Rasul. Ya Rasul, dia syahid. Rasulullah mengatakan, lah, dia tidak syahid. Lu kenapa ya Rasul, padahal dia mati di jalan Allah, harta berdanya di jalan Allah ya Rasul. Hari ini dia di medan laga mempertaruhkan nyawanya, tapi kenapa engkau tidak mengatakan dia syahid? Kenapa kau tidak mengatakan bahwa dia memang benar-benar di jalan Allah fisabilillah? Wahai sahabatku, ketika engkau mengangkat jenazah tadi, malaikat Jibril turun kepadaku dan memberikan informasi, wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan tadi ketika kena tombak itu tidak mengenai tubuh yang fatal sehingga dicabut, tidak mengakibatkan kematian, tapi karena kepingin dia dinamakan syahid, maka tombak tadi dipeluntir sedikit lalu dimasukkan, maka perutnya robek, ususnya robek, dan semuanya robek. Padahal Allah mengatakan la taqtulu anfusakum, janganlah kau bunuh dirimu sendiri. Mendengar ini hadirin matilah Allah, semuanya menangis.
Semuanya sahabat menangis, ya Rab, bimbinglah kami, wa tawalladna fiman tawarid, bimbinglah kami dalam menjalani dakwah ini ya Rab. Jangan sampai saya diilah kalimatillah ini karena manusia, karena kepingin diarani adan baik bagainya ya Rab. Bimbinglah kami ya Rab. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Ayo kita ibadah karena Allah. Apalah artinya gelar syahid kalau kita notabene adalah bunuh diri? Hadirin yang dirahmati Allah, innamal a'malu bina wa kullukum ma'amanawa. Semuanya dari niat kita. Mau kita masih dipertemukan oleh Allah, mari kita niat benar-benar ikhlas kepada Allah, niat benar-benar kita itu ridho pada kodrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mahai muridku, kata Syekh Imam Nawawi, hamba yang hidup di dalam agamanya, hamba yang mampu menyerap ilmunya Allah, dia tumbuh al-hub, sehingga dia menjadi muhibbin, golongan orang-orang yang mencintai Allah. Cirinya dia tidak ada dengki dalam hidupnya, hidupnya selalu tersenyum, dimanapun keadaan, bagaimanapun dia telah tersenyum, karena wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Bagaimanapun keadaan kita, itu sudah diyadillah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya berikhtiar, tapi kesimpulan itu tetap kepada Allah. Itu yang pertama. Al-Sani, wahai muridku, yang kedua yang harus sampean garis bawahi, ciri hamba yang hidup hatinya, ciri hamba yang senantiasa mampu menyerap ilmu-ilmunya Allah, yaitu al-haya minallah. Tumbuh dalam dirinya takut hanya pada Allah. Ketika dia bangun tidur tidak berdoa, takut. Ketika dia selesai makan tidak berdoa, dia takut. Coba anda ingat-ingat hadirin, ketika anda membaca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita berpikir apa hubungannya makan dengan yaitu neraka? Kenapa dalam doa tersebut supaya kita dijauhkan dari api neraka? Karena identik manusia itu lengah akan rezeki yang diberikan oleh Allah. Setelah makan dia mengatakan alhamdulillah saja, kadang tidak mampu. Sebenarnya kita malu hadirin. Kita malu kepada Allah, kita diberikan hidup seperti ini, kita diberikan sehat seperti ini. Tapi ketika kita diberi sedikit masalah sudah protes. Kita diajak dialog dengan sesuatu musibah, kita sudah protes kepada Allah. Kita malu hadirin. Coba anda bayangkan sejarah Nabi Yusuf, Nabi Ayub, maaf. Nabi Ayub itu sakit bertahun-tahun hadirin matilah Allah. Ketika ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, kenapa engkau tidak berdoa? Kenapa kok seperti ini? Saya malu kepada Allah. Saya seorang hamba dicoba dan saya tahu yang mencoba adalah Allah. Maka saya malu wahai istriku untuk berdoa. Maka saya malu istriku untuk protes kepada Allah. Karena yang membuat segalanya adalah Allah. Dia mempunyai al-ulumu ma'rifah wal irfaniyah. Dia mampu melihat segala kehidupan ini hanya Allah. Allah. Nabi Ayub pun tidak mau berdoa karena malu kepada Allah. Ini hadirin dan hormatilah Allah, mari. Itu yang kedua yang harus kita garis bawahi. Kita harus malu kalau tidak berdoa. Kita harus malu kalau tidak sholat jamaah. Kita harus malu. Coba sampean bayangkan pada sejarah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu ketika hadirin dan hormatilah Allah, ketika jam 11 setelah ba'da duhur, dia berjalan-jalan di korma, di kebun-kebun korma. Tapi ketika menahabba syai'an bahwa abdu, ketika dia cinta pada sesuatu akhirnya lupa. Pas waktu itu jam 3:4 kalau jam sini, ada berbondong-bondong sahabat. Lalu Umar bertanya, wahai sahabat, dari manakah engkau? Sahabat tersenyum, wahai Umar, apakah kau tidak tahu kami dari masjid untuk melaksanakan sholat asyar berjamaah? Mendengar itu hadirin matilah Allah, Sayyidina Umar meneteskan air mata dan dia mengatakan pada para sahabatnya, wahai sahabatku,
Saya malu kepada Allah, saya diberikan kebun yang lebar seperti ini, berisikan kurma yang seperti ini, tapi saya meninggalkan sholat jamaah. Saksikan bahwa pada hari ini beberapa hektar saya serahkan di Baitul Mal wa Tanfid, di Baitul Mal, sebagai tebusan nafsu saya yang hari ini lengah, sebagai tebusan kesalahan saya malu pada Allah. Ini hadirin rahmatil Allah. Jadi Umar mengkefarot dirinya sendiri, itu hanya ketinggalan sholat berjamaah. Untuk itu hadirin, mari kita madu. Kalau memang kita ada waktu cepat, kecuali kalau ada udzur yang darurat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wala unsu billah, yaitu rindu kepada Allah. Wahai muridku, kata Imam Nawawi, orang yang sudah masuk ruh, orang yang sudah benar-benar cinta pada Allah, maka dia rindu, dia selalu menunggu-nunggu waktu sholat, dia selalu rindu bertamu Allah. Dalam sejarah Syekh Abu Madian Al-Maghribi, subhanallah, dia kepingin rindu kepada Allah. Maka kata para sahabat, kalau sampean kepingin ketemu kepada Allah, sampean mati dulu. Dia kepingin meninggal hadirin mati Allah, tapi ternyata tidak diizinkan oleh Allah. Mati itu tidak bisa dipinta, dan kematian tidak bisa diundurkan. Rindulah hari ini dengan banyak menyebutku, rindulah hari ini, buktikan dengan sampean, yaitu beramaliyah dengan sebaik-baiknya. Jadi kesimpulan hari ini rahmatil Allah yang harus kita garis bawah, yang pertama, cinta kepada Allah tanamkan. Cinta pada Allah benar-benar kita aplikasikan, insya Allah kita akan menjadi hamba yang terbaik. Yang kedua, tanamkan, yaitu takut kepada Allah. Sebenarnya takut, kita malu kepada Allah kalau tidak beramaliyah dengan baik. Semoga yang hadir, yang belum hadir, senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakal min ayati rabbika wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fatal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad ya Allah, ummat sayyidina Muhammad ya Allah, ummat sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma al-fatih sayyidina Muhammad ya Allah, ummat sayyidina Muhammad ya Allah, farijan ajalan ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Maghfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim amadana wa sallim qulubana wa sallim jama'atina masjid Darussalam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya dal jalali wal ikram ya dal jalali wal ikram ya dal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innal ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.